Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Waalaikumsalam. Selamat pagi anak-anak semuanya. Bagaimana kabar kalian pada hari ini? Alhamdulillah Alhamdulillah baik, baik, Pak. Pak. Baik. Alhamdulillah Baik, semuanya dalam alhamdulillah. keadaan sehat walafiat. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, terlebih dahulu kita berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan pembelajaran kita pada hari ini bisa berjalan dengan lancar dan mudah-mudahan ilmu yang kalian dapatkan pada hari ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat dalam kehidupan kalian. Untuk memimpin doa di kelas pada hari ini, Bapak mintakan kepada ketua kelas, silahkan Ananda Novan untuk memimpin doa. Baik, terima kasih untuk Bapak karena diberikan kesempatan lagi. Baik, untuk teman-teman semua, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Baik, sekarang akan Bapak bacakan absen untuk mengecek kehadiran kalian. Siapa yang namanya Bapak sebutkan, silakan angkat tangan dan sebutkan hadir. Fikriyadi, Hadir, Pak. Laude Ibrahim, Hadir, Pak Guru. Rifda Kabiran, Hadir. Apia Pulu, Hadir. Sri Susilowati, Hadir, Pak. Novan, Hadir, Pak. Lahako, Hadir, Pak. Sinar, Hadir, Pak. Waemi, Hadir, Pak. Laviana. Ada Ibu? Ada Flavia? Ada, Pak. Hadir, Pak. Baik, semuanya hadir ya. Nah, pada pembelajaran hari ini, Bapak harapkan semuanya bisa mengikuti dengan baik dan serius agar semua tujuan pembelajaran pada hari ini bisa tercapai. Baik, sebelum kita memasuki materi kita pada hari ini, yaitu operasi bentuk aljabar, ada beberapa pertanyaan yang ingin Bapak ajukan pada kalian tentang materi yang telah kita pelajari. Yang pertama di sini Bapak ingin bertanya lebih dahulu, masih ingatkah kalian dengan bentuk aljabar? Masih ingat? Ada yang bisa menyebutkan? Kayak Yang ada huruf-hurufnya itu ya, Pak. 5P gitu ya, Pak ya. Ya, Novanto? Ya, jadi bentuk aljabar ini misalkan ada 3A gitu, ada angka sama huruf digabung gitu ya, Pak ya. Iya, bisa. Ada angka dan ada huruf. Yang lain, ada yang bisa menyebutkan? Mungkin Fikriyadi, bisa Fikri? Bisa, Pak. Seingat saya bentuk aljabar itu seperti ada semacam simbol-simbol, Pak. Ya, ada simbol-simbol. Contohnya Fikri? Seperti X, Y, Z, Pak. Iya, betul sekali ya. Ada variabelnya. Oke, sekarang masih ingatkah kalian apa itu variabel, koefisien, dan konstanta? Masih ingat anak-anakku sekalian? Masih, Pak. Variabel hurufnya ya, Pak ya. Baik, siapa yang bisa menyebutkan apa itu variabel, koefisien, dan konstanta? Kalau Saya, Pak. variabel hurufnya, Pak. Kalau variabel huruf, kalau koefisien, Angka yang di depan huruf, Pak. angka yang di depan huruf, dan konstanta, Angka yang sendiri, Pak. Nggak ada hurufnya. bilangan yang tidak memiliki Sendiri. variabel itu sendiri. Baik Memiliki sekali. variabel. Nah, sekarang pernahkah kalian membeli beberapa alat tulis yang sama dengan teman kalian ketika kalian belajar di koperasi sekolah? Mungkin Bapak tanya ya, pada Laaco. Ada Laaco? Hadir, Pak. Hadir. Oh, Laaco. Pernahkah Laaco berbelanja dengan teman ke koperasi, membeli alat tulis yang sama Laaco? Apakah pernah? Pernah, Pak. Pernah. Sekarang Bapak tanya, alat tulis apa yang pernah Laaco beli di koperasi bersama teman?
Pena, spidol, pensil, itu Pak. Pena, spidol, dan pensil. Nah, sekarang Bapak tanya, seandainya kalian berdua ingin menjumlahkan barang yang sama tersebut, apa yang akan kalian lakukan? Laco. Kalau ingin menjumlahkan mungkin dipisah ya Pak ya. Bisa Pensil ya? sama pensil, iya Pak. Pensil Iya, sama betul. pensil, spidol sama spidol, seperti itu Pak. Iya, artinya dikelompokkan berdasarkan benda yang kalian beli yang sama. Nah, pada kesempatan kali ini, kita akan belajar bagaimana cara menjumlahkan dan mengurangkan operasi bentuk aljabar. Nah, sebelumnya pada pertemuan kali ini ada 3 tujuan pembelajaran yang akan kita capai. Yang pertama, diberikan permasalahan bentuk aljabar, peserta didik mampu menyelesaikan operasi penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar dengan tepat. Tujuan yang kedua, diberikan permasalahan bentuk aljabar, peserta didik mampu menyelesaikan masalah nyata pada operasi penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar dalam masalah nyata dengan tepat. Yang ketiga, kita juga di sini ingin mencapai salah satu profil pelajar Pancasila, yaitu benalar kritis. Adapun untuk manfaatnya, peserta didik dapat mengaplikasikan operasi penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini ada suatu permasalahan yang Bapak angkat, ya. Ini ada toko permen. Andi memiliki 5 bungkus permen merah dan 3 bungkus permen putih. Kemudian Rizal memberikan 4 bungkus permen merah dan 2 bungkus permen putih kepada Andi. Setelah sampai di rumah, Andi memberikan 2 bungkus permen merah dan 3 bungkus permen putih kepada adiknya. Nah, berapakah bungkus sisa permen merah dan permen putih yang Andi miliki? Nah, setelah kita perhatikan, di sini ada suatu permasalahan. Sekarang Bapak tanya, setelah kalian amati, apakah permasalahan yang ada di sini merupakan salah satu bentuk aljabar dalam dunia nyata? Apakah seperti itu? Ya, Pak. Ya, Bapak yang menjawab? Iya, Pak, termasuk Ya, permasalahan termasuk. bentuk aljabar. Fikri. Coba Fikri sebutkan mengapa permasalahan yang ada ini bisa disebut dengan permasalahan bentuk aljabar. Karena dari permasalahan yang ada, Pak, Andi memiliki 5 bungkus permen merah Ya. dan 3 bungkus permen putih, Pak. Nah, dari sana, Pak, kita sudah tahu bahwa Andi, permasalahan ini adalah salah satu dari bentuk penjumlahan ya, Pak ya, penjumlahan bentuk aljabar. Iya, betul ya. Nah, ini merupakan salah satu contoh dari bentuk aljabar yang ada pada dunia nyata. Sekarang, dari permasalahan yang ada di sini, kira-kira unsur apa saja yang ada di dalam permasalahan ini dalam bentuk aljabar? Ada yang bisa menyebutkan unsur apa saja yang ada? Mungkin Bapak minta kepada Ibrahim atau Ibrahim. Ada Pak Guru, ada variabel, Ada variabel, ada ada koefisien, ada variabel dan ada koefisien. Baik. Nah, sekarang ini juga ada permasalahan kedua. Agus memiliki 3 kotak buku dan 2 kotak pensil. Ayah memberikan kepada Agus 2 kotak buku dan 3 kotak pensil. Jika Agus memberikan 2 kotak buku dan 2 kotak pensil kepada adiknya, berapa kotak buku pensil yang dimiliki Agus? Nah, untuk menyelesaikan masalah yang ada di sini, kita akan menyelesaikan dengan cara berdiskusi kelompok. Nah, pada kesempatan kali ini Bapak akan membuat 2 buah kelompok yang terdiri dari 5 orang. Nanti setiap kelompok akan menyelesaikan permasalahan yang ada di LKPD. Nah, ketika nanti kalian berdiskusi, Bapak akan berkeliling dan mengamati kegiatan diskusi kelompok. Dan jika ada sesuatu yang tidak dimengerti, bisa ditanyakan ke Bapak ya. Nanti setelah kalian berdiskusi, hasil diskusinya akan dipresentasikan ke depan kelompok. Baik, di sini Bapak bagi kelompok, 2 kelompok.
Yang pertama di sini kelompok 1, Bapak bagi 5 orang, yaitu Novan. Yang kedua Laaco, kemudian yang ketiga Sinar, yang keempat Waemi, yang kelima Flavia. Untuk kelompok 2, Ikriyadi, kemudian Laode, Rifda, Afia, dan Sri Susilowati. Setelah ini silahkan kalian berkelompok sesuai dengan apa yang Bapak bagi tadi. Waktu untuk mengerjakan LKPD kurang lebih 20 menit. Baik, silahkan berkelompok. Kelompok 1 bagaimana? Ada yang kurang jelas di LKPD-nya? Jelas, Pak. Kelompok 2, apakah ada yang kurang dipahami dari LKPD-nya? Jelas Pak Guru. Dibaca betul-betul ya langkah-langkah penyelesaiannya, diskusikan dengan teman bagaimana cara mencari solusinya, jangan sampai bekerja sendiri ya, tapi harus dikerjakan secara berkelompok. Jadi kelompok 1 bagaimana? Apakah sudah selesai? Ya, sudah selesai, Pak. Sudah selesai. Silahkan diperiksa kembali ya. Kalau ada yang masih belum sesuai di LKPD-nya, silahkan dicoba diskusikan kembali. Untuk kelompok 2 bagaimana? Apakah sudah selesai semuanya? Sudah Pak Guru. Sudah. Baik, masih ada waktu sekitar 2 menit. Silahkan dicek kembali sebelum nanti setiap kelompok akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompoknya. Baik, anak-anak semua, waktu untuk mengerjakan LKPD sudah selesai. Bapak harapkan untuk setiap kelompok sudah menyelesaikan semua langkah yang ada di LKPD. Untuk kelompok 1, bagaimana hasil diskusi kelompok kalian? Apakah sudah selesai semua? Sudah, Pak. Kelompok 2 bagaimana? Sudah selesai? Kelompok 2? Pak. Sudah Pak Guru. Pak. Alhamdulillah semua kelompok sudah menyelesaikan LKPD dengan baik ya. Sekarang kita akan mempresentasikan hasil diskusi semua kelompok di depan kelas. Nah, ketika kelompok yang lain memaparkan hasil diskusi kelompoknya, Bapak harapkan kelompok yang lain itu memperhatikan dengan baik ya. Kemudian setelah mereka selesai mempresentasikan, kelompok lain akan memberikan pertanyaan atau tanggapan. Paham semuanya? Paham, Pak. Baik. Untuk kesempatan pertama presentasi, dipersilakan maju kelompok 1. Kelompok 1 silakan untuk memaparkan hasil diskusi kelompoknya. Ya, baik, terima kasih Bapak. Jadi di sini kami kelompok 1 ingin memaparkan
hasil dari diskusi kami mengenai permasalahan yang diterima di dalam KPD yang sudah Bapak bagikan. Nah, jadi berdasarkan permasalahan yang sudah kami baca, bisa kami simpulkan untuk yang pertama, Andi awalnya memiliki 5 bungkus permen berwarna merah dan 3 bungkus permen berwarna putih. Kemudian Rizal memberikan 4 bungkus permen berwarna merah dan 2 bungkus permen berwarna putih kepada Andi. Nah, di sini kita buat dulu permisalan untuk bisa kita nyatakan dalam bentuk aljabar. Permisalannya adalah untuk setiap permen berwarna merah kita misalkan dengan X, kemudian yang permen berwarna putih kita nyatakan menjadi Y. Sehingga berdasarkan permasalahan tadi bisa kita buat untuk aljabar. Andi memiliki 5 bungkus permen warna merah dan 3 bungkus permen warna putih menjadi 5X ditambah 3Y. Kemudian Riza memberikan 4 bungkus permen merah dan 2 bungkus permen berwarna putih kepada Andi. Berarti Andi mendapat tambahan 4 bungkus permen merah atau 4X dan 2 bungkus permen putih atau 2Y. Nah, dari bentuk aljabar ini ingin dihitung total banyaknya permen yang Andi miliki. Yang pertama, karena di sini ada huruf yang sama atau variabel yang sama, maka itu kita kelompokkan dulu 5X dengan 4X, kemudian yang warna putih, permen berwarna putih atau Y, 3Y dengan 2Y. Nah, setelah dikelompokkan, baru kita menjumlahkan angka atau koefisien dari huruf yang sama tadi atau variabel yang sama. Jadi 5X ditambah 4X menjadi 9X dan 3Y ditambah 2Y menjadi 5Y. Sehingga jumlah permen yang dimiliki Andi itu adalah 9X ditambah 5Y. Gitu ya, Pak? Oke, baik sekali. Baik, tepuk tangan semuanya untuk kelompok 1. Baik sekali ya, pemaparan dari kelompok 1 sudah sangat runut dan sudah sangat jelas sekali. Baik, silakan kelompok 2 untuk memberikan tanggapan dari hasil presentasi kelompok 1. Baik, perwakilan kelompok 2 silakan memberikan tanggapan. Baik, Pak. Di sini kami kelompok 2 ingin memberikan tanggapan terhadap kelompok 1. Menurut kelompok kami, apa yang dipaparkan kelompok 1 itu sudah pas, Pak, dan juga sudah sesuai dengan permasalahan yang ada. Mungkin seperti itu, Pak. Iya, betul sekali ya. Kelompok 1 ini sudah sangat baik sekali dalam menyelesaikan operasi hitung bentuk aljabar dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, mereka memisalkan dulu ya variabel X sebagai permen merah, kemudian permen Y sebagai sebagai variabel Y. Setelah itu mereka membuat permisalan dari setiap permasalahan yang ada. Setelah itu mereka juga mengelompokkan setiap variabel yang memiliki setiap variabel yang sama, kemudian mengurangkan sesuai dengan variabel yang telah ditentukan. Kemudian didapatkan hasil tadi bahwa Andi memiliki 7 permen dan merah ya, dan 3 permen putih. Baik sekali. Sekarang selanjutnya dipersilakan kepada kelompok 2 untuk memaparkan hasil dari diskusi kelompok. Pada kelompok 2 disilakan menyampaikan hasil presentasinya. Ya, kelompok 2, Pak Guru. Saya mau. Silakan Ibrahim. Kelompok 2 masih sama soalnya kan, Pak Guru? Kelompok 2 permasalahan kedua, Pak. Ibrahim yang kedua. Oh iya, permasalahan kedua. Permasalahan kedua. Andi, yang ini ya Pak Guru ya. Andi, oh itu pertama. Yang kedua itu ayah memberikan itu ya Pak Guru. Ya, ini ya, yang di Agus memiliki 3 kotak buku dan 2 kotak pensil. Oh, iya.
Agus. Yang pertama, Agus memiliki 3 kotak buku dan 2 kotak pensil. Ini kotak buku misalkan variabel A dan pensil variabel B. Berarti 3A ditambah 2B Pak ya. Pak Guru. Ya, betul. Terus silakan lanjutkan Ibrahim. Yang keduanya, ayah memberikan kepada Agus 2 kotak buku dan 3 kotak pensil juga. Iya. Jadi jawabannya tadi pakai variabel A untuk mempermudah di pengelompokannya. A sama B juga ya, berarti 2X, 2 kotak buku berarti 2A. 2A ditambah 3B. Kemudian yang ketiga, Agus memberikan 2 kotak buku, berarti 2A, dan 2 kotak pensil berarti 2B kepada adiknya. Di sini Agus lalu digabungkan ya Pak ya, berarti semua 2 tambah yang ketiganya kurang, jadinya 3A tambah 3A tambah 2B ditambah 2A tambah 3B dikurangi 2A ditambah 2Y. Itu Pak yang gabungannya. Ya, silakan lanjutkan. Kemudian yang ketiga apa ini? Yang sejenis. Kalau variabel A semua dikumpulin, berarti ada 3A tambah 2A dikurangi sama 2A. Lalu yang B-nya ada 3A juga. Mana ya? Pertama 2B, kemudian 3B sama 2Y. Itu Pak. Ya, betul. Sekarang tinggal dikurangkan ya, dan dijumlahkan Iya. berapa hasilnya. 3A tambah 2A kan 5A ya Pak. Dikurangi 2A jadinya 3A. Lalu 2 tadi 2B ditambah 3B jadinya 5B. Dikurangi 2B dapat 3B. Jadinya 3A dan 3B. Itu hasil terakhirnya. 3A dan 3B. Nah, sekarang jadi kesimpulannya berapa? 3A tambah 3B. 3 kotak buku dan 3 kotak pensil milik Agus. Baik, sekarang kelompok 1, silakan memberikan tanggapan dari hasil presentasi kelompok 2. Ada yang bisa memberikan tanggapan dari kelompok 1? Saya Pak, Silakan. untuk penjelasan dari kelompok 2, saya rasa sudah pas Pak dengan bentuk-bentuk aljabar. Itu Pak tanggapan saya. Iya, betul sekali ya. Apa yang dikerjakan kelompok 2 juga sudah sangat baik. Kalau kelompok 1 tadi memisalkan dengan variabel X dan Y, di kelompok 2 ini mereka mengambil variabel A dan B. Semua benar ya. Variabel itu bisa berupa update apa saja dari A sampai Z. Jadi bukan hanya X dan Y, bisa juga menggunakan variabel yang lain. Sekarang karena semua kelompok sudah maju ke depan, saatnya kita masuk ke pengerjaan soal evaluasi. Nah, sebelum kita masuk ke soal evaluasi, di sini Bapak ingin memastikan terlebih dahulu apakah kalian semua sudah memahami bagaimana cara menjumlahkan dan mengurangkan bentuk aljabar? Apakah sudah paham semuanya? Sudah Pak.
Baik, kalau sudah Sudah, paham Pak. semuanya, setelah ini Bapak akan memberikan beberapa soal yang akan Bapak share. Nanti kalian tolong dikerjakan, karena ini akan Bapak ambil sebagai nilai evaluasi kalian dalam materi aljabar. Tolong kalian kerjakan soalnya dengan teliti ya, jangan terlalu cepat, baca dengan teliti, dan kerjakan sesuai dengan langkah-langkah yang telah kalian pelajari di pengerjaan LKPD. Nah, untuk pengerjaan soal di sini Bapak berikan waktu sekitar 10 menit pada semuanya, jadi kerjakan dengan waktu yang efektif. Ini soal evaluasinya silakan dikerjakan sekitar 10 menit. Kalau sudah, silakan nanti dikirim ke WA pribadi Bapak. Baik, silakan dikerjakan. Sudah Pak, saya kirim. Sudah Pak, sudah dikirim Pak. Ya, sudah semuanya. Ya, Nah, sekarang mari kita menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, sekarang siapa yang bisa menyimpulkan apa saja yang telah kita pelajari pada hari ini? Yang pertama Bapak mintakan menyimpulkan kepada Fikri. Nah, kira-kira Fikri, bagaimana cara kita untuk mengerjakan operasi hitung bentuk aljabar dalam penjumlahan dan pengurangan, Fikri? Baik, Bapak. Yang pertama, kita harus membuat ke dalam bentuk aljabarnya dulu, Pak. Ya. Kita asumsikan seperti yang tadi sudah kita kerjakan. Kemudian, apabila ada kesamaan daripada bentuk aljabarnya, kalau penjumlahan maka kita jumlahkan. Kalau pengurangan maka bisa kita kurangkan, Pak. Mungkin seperti itu, Pak. Ya, betul sekali ya. Pertama, untuk menyelesaikan operasi bentuk aljabar ya, yang pertama kita harus mengelompokkan dulu suku-suku yang sejenis. Kemudian baru kita mengurangkan koefisien suku-suku sejenis. Jadi kita tidak bisa mengurangkan suku yang tidak sejenis, walaupun variabelnya sama, tapi kalau dia tidak sejenis, kita juga tidak bisa untuk mengurangkan. Sekarang pertanyaan kedua, apakah sifat-sifat pengurangan dan penjumlahan dalam operasi bilangan bulat juga berlaku untuk bentuk aljabar? Coba. iya berlaku Pak. Berlaku ya. Iya Jadi Pak. sifat penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat ya juga berlaku pada penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Bentuk aljabar. Nah, sekarang refleksi dan tindak lanjut. Untuk kegiatan refleksi pembelajaran nanti Bapak akan membagikan jurnal refleksi siswa untuk kalian isi. Untuk pengasihan jurnal refleksi ya, silakan nanti kalian tulis sesuai dengan pengalaman yang kalian alami dalam proses pembelajaran yang berlangsung. Kemudian untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang operasi bentuk aljabar yang lain, yaitu penjumlahan, perkalian ya, dan pembagian. Baik, karena waktu sudah selesai, mari kita tutup pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum kita menutup pembelajaran, terlebih dahulu kita berdoa karena sudah menyelesaikan pembelajaran. Untuk memimpin doa di sini Bapak mintakan kepada Fikri Adi. Silakan Fikri Adi memimpin teman-temannya untuk berdoa menutup pembelajaran. Baik, teman-teman semua, sebelum pulang marilah kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan ketika pulang ke rumah masing-masing kita diselamatkan dari mara bahaya. Kita berdoa, dimulai. Selesai. Baik, Bapak tutup pertemuan pada hari ini dengan mengucapkan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakatuh Pak Guru. Ya, terima kasih Pak Amrullah. Pak Amrullah tadi di kesimpulan di PPT-nya ada kah? Nggak ada kan? Masih mute, Pak.
Kesimpulan ada tuh Bu? Iya ada, tapi di PPT-nya tadi saya terlewat yang itu ada menuliskan kesimpulannya di situ, nggak ada? Ada. Tapi setelah siswa menyimpulkan baru ulun tampilkan Bu. Nah, oh berarti ada tadi ya, itu yang saya terlewat. Ya makasih Pak Amrullah. Silakan yang berikutnya. Maaf Bu, bisa dijadikan host dulu Bu, punya ulun yang satu.